Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai wakalah dan kafalah yang disusun oleh kelompok 8, Lukmana Nur Hakim, nomor induk mahasiswa 101200188 dan Luluk Sriwidasari, nomor induk mahasiswa 101200189. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengenai wakalah. Pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan, penyerahan, atau pemberian kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga memiliki arti atafid, yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga dengan begitu wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum wakalah. Di dalam Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain, di mana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan. Dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Adapun dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu antara lain Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, rukun dan syarat wakalah. Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut. Adapun rukun wakalah yaitu yang pertama sihah ijab kabul, yang kedua pihak yang berakad, pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan yang ketiga objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama yaitu syarat yang mewakilkan, yang kedua syarat yang mewakili, dan yang ketiga syarat untuk hal yang diwakilkan. Selanjutnya, wakalah menurut pandangan ulama. Wakalah memiliki beberapa makna yang berbeda menurut pandangan para ulama. Berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama, yaitu yang pertama menurut Al-Hasbi As-Siddiq, wakalah adalah penyerahan kekuasaan, yaitu yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Yang kedua menurut Said Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah penggantian kekuasaan, yaitu oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya, di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah penempatan kekuasaan, yaitu seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan orang itu memiliki hak tasarruf. Adapun yang selanjutnya yaitu menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan kekuasaan, yaitu oleh seseorang kepada orang lain
terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya, dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya. Selanjutnya yaitu implementasi wakalah dalam lembaga keuangan. Syariah wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya, dalam akad pembiayaan murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dalam akad salam, istisna, ijarah, dan akad lainnya yang menurut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah. Yang pertama yaitu transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai mewakil terhadap bank sebagai wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebet rekening nasabah. Jika transfer dari rekening ke rekening dan proses yang berakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Yang kedua yaitu letter of credit import. Syariah. Akad untuk transaksi letter of credit import syariah ini menggunakan akad wakalah bil ujrah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34 garis-miring DSN /MUI garis-miring 9 garis-miring 2002. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Yang ketiga yaitu letter of credit ekspor syariah. Akad untuk transaksi letter of credit ekspor syariah ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 35 garis-miring DSN /MUI garis-miring 9 garis-miring 2002. Akad wakalah ini memiliki definisi di mana bank menerbitkan surat pernyataan akad membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai kafalah. Pengertian kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhuman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamah atau tanggungan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban hasil dalam tuntutan dengan benda materi yang sama baik utang, barang maupun pekerjaan. Dan menurut Imam Taqiyuddin, yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan suatu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi As-Siddiq, al-kafalah ialah menggabungkan ziman kepada ziman lain dalam penagihan. Dan menurut syariah, kafalah adalah suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggung penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu dasar hukum kafalah. Di dalam Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain, di mana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Adapun dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu antara lain
Al-Quran, hadis, dan ijma. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah yang pertama az-dhamin atau orang yang menjamin. Yang kedua al-madmun lahu atau orang yang berpiutang. Yang ketiga al-madmun ahmu atau orang yang berhutang. Yang keempat al-madmun atau objek jaminan. Dan yang kelima sihoh atau akad atau ijab. Selanjutnya yaitu syarat kafalah. Yang pertama kafil, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya atau tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kedua mafkul lahu, yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya yang dipiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak. Yang ketiga, makful anhu adalah orang yang berhutang. Tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap pinjaman karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela atau ridho. Yang keempat, al-makful adalah utang. Barang atau orang disebut juga madmun bil atau maf'ul bih. Disyaratkan pada makful dapat diketahui dan tetap keadaannya atau ditetapkan, baik sudah tetap maupun akan tetap. Dan yang kelima yaitu sihot atau lafadz adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan sihot mengandung makna menjamin. Tidak digantungkan kepada sesuatu yang tidak berarti sementara. Selanjutnya yaitu kafalah menurut pandangan ulama. Yang pertama menurut mazhab Syafi'i, al-kafalah adalah akad yang menetapkan iltizam, hak yang tetap pada tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Yang kedua menurut mazhab Maliki, al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan, memberi beban, serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai atau sama maupun pekerjaan yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu menurut Sayyid Sabiq, pengertian kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asjil dalam tuntutan dengan benda materi yang sama, baik hutang, barang, maupun pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan, wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaganya. Dasar hukum wakalah ialah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan kafalah secara bahasa berarti dhamun, gabungan. Sedangkan secara syara, kafalah bermakna menggabungkan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang asil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Adapun kafil adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan maf'ul bih atau orang yang ditanggung. Dan asil adalah orang yang berhutang yang akan ditanggung. Dasar hukum kafalah ialah Al-Quran, hadis, dan ijma. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.